Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Fakultas Ilmu Hukum atas nama Aulia Zalizar semester 4 ingin menjelaskan tentang hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum internasional bagian hukum yang mengatur aktivitas atau etasi berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dalam hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu perusahaan multinasional dan individu. Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan antar hukum yang berlaku dalam hubungan antar raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar anggota, masyarakat, bangsa-bangsa atau negara. Menurut Profesor Dr. Wakman Kusmamaja mengatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas antar negara dengan negara, negara dengan subjek, negara internasional lainnya. Tujuan hukum internasional sendiri adalah untuk menciptakan sistem hukum yang teratur dalam hubungan-hubungan internasional dengan memperhatikan asas keadilan, dan yang kedua, mengatur masalah bersama yang penting dalam hubungan subjek-subjek hukum internasional. Asas-asas hukum internasional sendiri yaitu ada asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan hukum. Asas teritorial adalah asas yang melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya. Sedangkan asas kebangsaan adalah asas setiap warga negara di mana dia berada tetap mendapat perilaku hukum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan eksteritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warga negara walaupun ia berada di negara lain. Asas kepentingan hukum, Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan paut dengan kepentingan hukum, jadi hukum tidak terkait pada batas-batas wilayah satu negara. Dalam pelaksanaan hukum internasional sebagaimana bagian dari hubungan internasional dikenal beberapa antara lain, yaitu Pactasyuna Surmendar, artinya setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Sedangkan Eclatirings artinya pihak yang saling mengadakan hubungan berkedudukan yang sama. Sedangkan reciprocitas artinya tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas timbal balik, tindakan yang bersifat negatif maupun positif. Konstansi artinya asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan. Sedangkan rebus adalah asas dapat dipergunakan terhadap perubahan yang mendasari fundamental dalam keadaan yang berkaitan dengan perjanjian itu. Klarifikasi macam-macam hukum internasional. Menurut Sri Jumini dan Winamo adalah hukum internasional umum, yaitu peraturan yang dilaksanakan secara universal. Hukum internasional regional yaitu peraturan-peraturan yang tumbuh dengan adanya hubungan antar negara terbatas pada lingkungan perilakunya. Hubungan internasional regional tumbuh melalui hukum kebiasaan. Peraturan regional tidak berarti derajat lebih rendah daripada peraturan internasional. Peraturan regional hanya bersifat menambahkan komplementarial atau berhubungan dengan kontralit.
Apabila terjadinya konflik regional, maka pengadilan internasional harus menggunakan peraturan-peraturan regional yang dikuasai bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian. 3. Hukum internasional khususnya yaitu peraturan-peraturan yang berlaku pada negara-negara tertentu yang tidak terbatas pada wilayah tertentu. Sedangkan 4. Hukum internasional khusus tumbuh melalui perjanjian konvins internasional, contohnya Konvins Eropa tentang hak asasi manusia. Kesimpulan dari presentasi yang telah saya adakan yaitu bahwa sumber hukum dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum material yang segala sesuatu yang membahas berdasarkan hukum satu negara, sedangkan sumber hukum formal yang sumber dari mana kita mendapatkan dan menemukan kekuatan hukum internasional yang merupakan pada pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu sumber hukum formal terdiri dari 1. Perjanjian internasional, 2. Kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai khusus, 3. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, 4. Iups yaitu keputusan hakim hukum internasional yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, 5. Doktrin yaitu mendapatkan para ahli hukum internasional. Sedangkan penjelasan sendiri yaitu hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antar negara, hukum bangsa-bangsa yang dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam zaman antara raja-raja zaman dahulu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.